Selamat pagi dan salam sejahtera Ibu. Perkenalkan, nama saya Jiman Suri. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin selama berjalannya materi ini. Singkat kata, langsung saja saya berikan kepada teman yang akan membawakan materi ini. Baik, yang pertama permintaan agregat. Model permintaan agregat ini berdasarkan pandangan teori Keynes. Analisis Keynes menunjukkan tentang pentingnya peranan dari pengeluaran agregat ke atas jumlah barang dan jasa yang akan diproduksikan oleh sektor perusahaan di dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi. Ini berarti analisis Keynes lebih banyak memperhatikan aspek permintaan, yaitu menganalisis mengenai peranan dari permintaan berbagai golongan masyarakat di dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang akan dicapai oleh suatu perekonomian. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan agregat. Yang pertama, perubahan suku bunga, tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, perubahan ekspektasi inflasi, dan perubahan nilai tukar mata uang. Ada pula juga komponen permintaan agregat, yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran permintaan, dan ekspor bersih. Rumus permintaan agregat. AD sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X kurang M. Yang pertama, C, rencana biaya pengeluaran untuk produk barang atau jasa. Yang kedua, I, rencana pengeluaran yang digunakan untuk investasi. Yang ketiga, G, pengeluaran anggaran pemerintah. Yang keempat, X, kegiatan ekspor. Yang kelima, M, kegiatan impor. Gambar kurva permintaan agregat. Beberapa faktor meningkatkan permintaan agregat dan karenanya menggeser kurva ke kanan mereka termasuk yang pertama, maaf kurang jelas. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif atau ekspansionari fiskal policy. Yang kedua, kebijakan moneter ekspansif atau ekspansionari monetary policy. Yang ketiga, peningkatan kekayaan rumah tangga. Yang keempat, konsumen lebih optimis. Yang kelima, bisnis lebih optimis. Yang keenam, depresiasi nilai tukar. Yang ketujuh, pertumbuhan ekonomi global yang kuat. Pasar barang kurva IS. Pasar barang adalah pasar yang memproduksi semua barang dan jasa oleh satu negara dalam jangka waktu tertentu. Permintaan dalam pasar barang merupakan agregasi dan semua permintaan akan barang dan jasa di dalam negeri. Sementara yang menjadi penawarannya adalah semua barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri. Permintaan agregat terdiri dari konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah atas barang dan jasa. Tetapi pengeluaran investasi tergantung pada suku bunga. Keseimbangan sektor ini, sektor real atau pasar, barang dan jasa dikaitkan dengan nilai investment atau saving. Kurva IS atau singkatan dari investasi dan saving atau tabungan memplot hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa. Berikut adalah pasar barang dan kurva IS. Mengapa pada kurva IS mengalami penurunan? Kurva IS melandai ke bawah karena keluaran dari suku bunga memiliki hubungan berbanding terbalik di pasar barang. Apabila keluaran meningkat, maka akan lebih banyak yang ditabung, yang artinya suku bunga haruslah diturunkan untuk mendorong investasi yang cukup sehingga sama dengan tabungan. Kurva IS menyatakan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa. Dapat dikatakan bahwa
Kurva IS adalah kurva yang dapat memungkinkan pasar barang dan jasa berada dalam keseimbangan. Pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga, perban, pasar, dan uang sering juga disebut pasar kredit jangka pendek. Keseimbangan pasar uang merupakan keseimbangan antara satu permintaan uang dan penawaran yang secara grafis, keseimbangan pasar, dan uang dan modal dinyatakan dalam kurva LM. Kurva LM singkat dari likuiditas dan money yang memplot hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang. Pasar barang dan kurva IS lanjutan. Kurva LM merupakan kurva yang menunjukkan keseimbangan di pasar yang pada suku bunga R dan pendapatan Y yang bervariasi. Untuk menurunkan kurva LM, maka kita harus melihat bagaimana pengaruh perubahan keseimbangan di pasar yang sampai membentuk kurva. Diasumsikan suku bunga pada suatu perekonomian awalnya sebesar R1 bila tingkat pendapatan meningkat dari Y1 menjadi Y2. Maka hal ini akan menggeser kurva permintaan uang real dari L1 ke L2. Hal tersebut menyebabkan kenaikan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan di pasar uang sehingga keseimbangan pasar uang bergeser dari titik A ke titik B. Bila pendapatan mengalami peningkatan dari Y1 ke Y2, maka permintaan uang real akan meningkat dari L1 ke L2 pada panel A. Hal ini akan mengubah keseimbangan suku bunga di pasar uang dari R1 ke R2. Perubahan tingkat output dari Y1 ke Y2 akan perubahan suku bunga dari R1 ke R2 membentuk kurva LM pada panel B. Titik C dan D pada kurva LM menunjukkan keseimbangan di pasar uang pada titik A dan B pada panel A. Berikut adalah gambar grafik keseimbangan jangka pendek. Dalam ekonomi makro, equilibrium jangka pendek terjadi ketika kurva permintaan agregat dan kurva penawaran agregat jangka pendek berpotongan. Titik persimpangan mungkin di bawah atau di atas output potensial perekonomian. Pergeseran kurva permintaan agregat dan kurva penawaran agregat jangka pendek akan menyebabkan fluktuasi jangka pendek dan membentuk apa yang kita sebut sebagai siklus bisnis. Oke, baik. Berikutnya ada dampak penurunan dan peningkatan penawaran agregat dan permintaan agregat jangka pendek. Penurunan permintaan agregat jangka pendek. Dalam jangka pendek, permintaan agregat dapat menurun secara tak terduga yang menyebabkan kelebihan barang dan jasa. Akibatnya, harga barang dan jasa akan turun. Dengan penurunan harga, pengangguran akan meningkat. Selain itu, ketika harga turun, jumlah output yang dihasilkan juga akan turun. Kurva penawaran agregat akan bergeser ke kiri, tetapi seiring berjalannya waktu, biaya sumber daya akan berakhir turun. Ini selanjutnya akan menggeser kurva penawaran agregat ke kanan. Oleh karena itu, tingkat output akan meningkat ke tingkat awal ketika ekonomi berada di lapangan kerja penuh dengan tingkat harga yang lebih rendah. Berikutnya, penurunan pasokan agregat jangka pendek. Penurunan pasokan agregat jangka pendek menurunkan sumber daya yang tersedia.
Akibatnya harga untuk memperoleh sumber daya ini akan naik dan akibatnya kurva penawaran agregat akan bergeser ke atas dan ke kiri. Tingkat output akan jatuh dengan harga yang lebih tinggi. Yang berikutnya ada peningkatan pasokan agregat jangka pendek. Dalam jangka pendek, peningkatan tak terduga dalam penawaran agregat kemungkinan besar menggeser kurva yang kita sebut sebagai SRAS ke kanan. Output dan pendapatan diharapkan untuk meningkat melampaui tingkat yang konsisten dalam kaitannya dengan lapangan kerja penuh dan dengan harga lebih rendah. Jika pergeseran dalam kurva SRAS atau Short Run Aggregate Supply, yang artinya penawaran agregat jangka pendek bersifat temporal, maka kurva SRAS akan dengan waktu kembali ke level normal. Output dan harga juga akan kembali ke level awal mereka. Namun, jika suatu peristiwa menyebabkan perubahan permanen dalam perekonomian, baik SRAS dan LRAS bergeser ke kanan. Akibatnya output meningkat dengan harga yang lebih rendah. Sekian dari kami kelompok 8. Terima kasih dan saya akhiri. Selamat pagi.